Ini gereja HKBP sedang dibangun, terus ditutup sama masyarakat pintu masuk. Sedang membangun di dalam, ditutup pintunya oleh masyarakat dengan alasan kita tidak mengerti apa maksudnya, sehingga material pun tidak bisa masuk ke dalam. Ini sedang bekerja, kita tidak tahu siapa yang menyuruh, tapi rame-rame mengerjakan, tentunya terkoordinir. Ini gereja HKBP sedang mulai membuat fondasi di dalam. Boleh video saya. Kondisi sekarang di lokasi gereja HKBP, banyak masyarakat yang kumpul. Yang sedang menutup pembangunan rumah ibadah. Pekerjaan pintu sedang ditutup oleh masyarakat. Ini sesepuh juga ada di sini yang menyaksikan peristiwa ini. Banyak sesepuh di sini yang menyaksikan peristiwa ini. Luar biasa ini. Penutupan pintu masuk ke lokasi yang akan dibangun gereja HKBP di Cilegon, di Cikuasa. Ini lokasinya. Penolakan gereja di Cilegon. Jika di kepada Allah, mereka melakukan itu karena mereka tidak mengenal Aku. Sobat Waras, beginilah resiko kita sebagai orang Kristen di tanah air ini ya. Di beberapa daerah memang begitu sulit kita untuk membangun rumah ibadah kita. Bahkan izinnya pun dipersulit. Ya, kalau sudah begini, siapa lagi yang mau kita harapkan? Masihkah ada harapan kepada pemerintah? Masihkah ada harapan kepada Pak Menteri Agama? Masihkah ada harapan kepada kepolisian untuk menindak dengan tegas oknum-oknum yang nggak tahu diri ini, yang kerjanya hanya merusak, iri, dengki, cemburu. Ya, bantu viralkan video ini kawan-kawan. Bandingkan aja kelakuan mereka dengan Arab Saudi. Ya, Arab Saudi aja masih mending. Di sana gereja diresmikan, mereka merayakan Natal di sana. Ya, itulah sebenarnya iman itu masing-masing aja. Anda dengan Islam Anda silakan, ya. Kami dengan Kristen kami silakan. Biarkanlah kami membangun rumah ibadah kami. Karena memang di Cilegon itu kawan-kawan itu ada ribuan umat Kristen di sana yang tidak memiliki tempat untuk mereka beribadah. Ya, inilah waktunya pemerintah tindak tegas, Pak Jokowi tindak tegas. Oknum-oknum, kelompok-kelompok manusia-manusia seperti ini seharusnya mereka ini tidak pantas tinggal di NKRI. Itulah kawan-kawan ya kondisi yang terjadi di saudara kita di Cilegon. Mereka begitu sulit, begitu susah ya, kita doakan. Semoga ya Tuhan beracara lewat keadaan ini. Ya orang-orang Cilegon bisa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kan hanya Yesus saja yang membuat orang bisa waras.
hanya ajaran itu saja, ajaran yang toleransi, ajaran yang tidak memaksa orang, tidak menghalangi orang untuk mengikuti keyakinannya. Silakan aja Anda beribadah sesuai dengan keyakinan Anda, ya, karena keselamatan itu pribadi kawan, ya, masing-masing, bukan kelompok. Oke, dan kita lihat bagaimana kondisi di Arab Saudi. Bandingkan saja dengan kondisi di Cilegon. Selamat menyaksikan. Sementara di Arab beginilah keadaan gereja. الحقيقة احنا بنحتفل النهاردة بعيد القيامة المجيد. يعني طبعا تشرفنا بحضور سمو الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح، وسماحة الشيخ علي الهاشمي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ويعني جمع غفير من أشقائنا وأحبائنا من دولة الإمارات، بالإضافة طبعا لأبناء الجالية المصرية اللي بيحتفلوا بعيد القيامة. وهي الحقيقه يعني هي مناسبه دينيه لاخواننا الاخباط. دايما بنبقى احنا حريصين على الحضور، لان احنا في الاخر كلنا شعب واحد ووطن واحد. بنيجي نشاركهم فرحتهم زي ما هم بيشاركونا فرحتهم. وطبعا المعنى كمان من وراء المشاركه دي اما يبقى على ارض الامارات كمان، ده كل المعاني دي بيبقى لها مذاق خاص الحقيقه، خصوصا لما بيبقى الناس في الغربه يعني. Merry Christmas from the United Arab Emirates. Is this working? Yeah, Merry Christmas to everyone. Do Muslims celebrate Christmas? The quick answer is no. Now, personally, I don't celebrate Christmas. And the United Arab Emirates, my home, is a Muslim country. Now, it's important for me to note that even though we don't celebrate Christmas at our home, I still want my kids to learn about it. I still want my kids to understand it. I still want my kids to participate in the joy
that it brings to the world and to many people around here. I celebrate that we can have a Christmas tree in the middle of Abu Dhabi that everyone can enjoy. Ya, video ini dimuat oleh channel Mikana ya. Miris, lihat apa yang mereka lakukan di depan gereja. Dan sudah ditonton 60.000 kali. Kita lihat beberapa komentar netizen dalam video tersebut. Ya, apa yang dilakukan oleh mereka karena mengikuti ajaran nabinya, kita harus mendoakan mereka. Di mana hukum? Di mana pihak keamanan? Tolong polisi, ini NKRI bukan negara syariah atau negara Islam. Ya, Kapolri tolong. Tidak semua oknum polisi yang tidak biasa penegakan keadilan di daerah tersebut. Ini Indonesia. Salam NKRI. Tuhanku, aku bersyukur dalam segala hal. Aku tidak boleh mengeluh dengan semua keadaan ini. Jadilah kehendakmu, Tuhanku, biarlah namamu dipermuliakan sepanjang masa. Amin. Mari kita doakan adanya rasa toleransi di antara saudara-saudara kita, dan kita tidak terprovokasi. Melihat kejadian ini semakin meyakini keyakinanku akan agama yang mana yang benar. Agama yang benar pasti tidak melukai sesamanya, karena Tuhan itu kasih. Ya. Tuhan berkati rakyat Arab dan kasih damai sepanjang masa. Berilah kesehatan, bla 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 ya. Kemana saja aparat keamanan dan pemerintah yang bertanggung jawab atas kebebasan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya. Bagaimana orang dapat melaksanakan ibadah kalau pembangunan rumah ibadah saja tidak diperbolehkan? Biarlah mereka berperkara dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semakin dihambat akan semakin merambat. Tuhan Yesus memberkati mereka yang membenci dan punya sakit hati. Tidak lama lagi akan bertobat ramai-ramai datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Tenang dan bersabar saudaraku. Tuhan Yesus dahsyat. Saya senang ya membaca komentar-komentar netizen Kristen ini. Pada ini ya, komentarnya sangat positif, sangat baik ya, nggak ada yang error-error ya, yang menghujat ya. Intoleransi itu nyata di negeri tercinta ini. Mereka tahu dan sadar. Thanks admin untuk video-videonya, mencerdaskan. Itulah kawan-kawan beberapa komentar yang dapat saya bacakan ya. Kita doakan ya, semoga hati mereka terbuka dan mereka bertobat dari segala perbuatan mereka. Karena hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa. Kita berharap kepolisian kerjalah dengan keras ya, tegas terhadap oknum-oknum penjahat-penjahat perusak NKRI ini. Salam waras dan bye-bye. Shalom.